Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ekonomi makro dan kondisi perekonomian di Indonesia saat ini. Sebelumnya saya jelaskan bahwa pengertian dari ekonomi makro adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Artinya dengan kata lain, dalam ilmu ekonomi makro ini dijelaskan tentang perubahan sebuah ekonomi, sebuah negara yang berdampak luas pada masyarakatnya dan pasar. Eh, Ekonomi makro ini adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara keseluruhan. Alat utama ekonomi makro itu sendiri adalah pendapatan nasional dan analisa pendapatan nasional. Analisa pendapatan nasional itu berguna untuk mengukur secara statistik tentang besarnya pendapatan nasional, tentang konsumsi nasional, tentang tabungan dan investasi nasional. Di samping itu, berguna juga untuk menunjukkan dan menentukan hubungan-hubungan sistematis, sehingga dapat menjelaskan perubahan-perubahan yang dialami oleh variabel-variabel secara total sepanjang masa. Ada beberapa aspek analisis dalam ekonomi makro ini adalah diantaranya mengenai pendapatan nasional, terus kesempatan kerja, laju inflasi, investasi, dan tentu neraca pembayaran. Adapun tujuan mempelajari ilmu ekonomi makro ini adalah supaya dapat memahami berbagai peristiwa ekonomi di sebuah negara serta memperbaiki kebijakan ekonomi di negara tersebut. Tujuannya itu diantaranya adalah yang pertama membantu meningkatkan kapasitas produksi, terus membantu meningkatkan kesempatan kerja khususnya kepada masyarakat di sebuah negara itu sendiri. Terus mengendalikan laju inflasi pada satu negara, terus membantu meningkatkan pendapatan nasional dan menjaga kestabilan perekonomian, serta menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri, membantu pemerataan distribusi pendapatan, dan serta di antara tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Adapun kondisi perekonomian di Indonesia saat ini, saya ambil dari sebuah situs online yaitu Warta Ekonomi. Dana Moneter Internasional atau IMF mengeluarkan proyeksi terbaru pertumbuhan khususnya di Indonesia sepanjang tahun ini, yakni sebesar 4,8%. Di proyeksi ini memang lebih rendah dari target pemerintah di APBN 2021 yang sebesar 5%. Dalam laporan terbarunya, IMF memproyeksikan juga berlanjutnya perbaikan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 seiring dengan mulai dilaksanakannya program vaksinasi COVID-19 dan strategi kebijakan yang terkoordinasi. Sementara PDB real diproyeksikan akan berkembang atau terus naik sebesar 4,8% pada 2021 dan 6% pada 2022. Karena proyeksi ini didukung oleh langkah-langkah kebijakan yang kuat oleh pemerintah Indonesia, termasuk peningkatan investasi publik dan rencana distribusi yang tadi, yaitu vaksinasi COVID-19. Hal ini juga didukung oleh kondisi ekonomi dan keuangan global yang makin
membaik. Sementara itu inflasi diproyeksikan naik secara bertahap menjadi 3% pada akhir 2001. Defisit transaksi berjalan diproyeksikan melebar menjadi 1,5% dari PDB pada 2021. Ini artinya mencerminkan impor yang lebih tinggi didorong oleh pemulihan ekonomi. Dari sini juga IMF mencermati faktor resiko yang perlu menjadi perhatian, mengingat kondisi saat ini masih diliputi atau masih tidak ada kepastian, yaitu terkait resiko-resiko kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi COVID-19 yang mungkin dapat berlangsung lebih lama. Jadi potensi kerentanan di sektor perbankan dan korporasi non keuangan terkait aset ketika dilakukan normalisasi dukungan kebijakan dan pengetatan kondisi keuangan secara global. Selain itu terdapat juga risiko-risiko perubahan iklim yang dapat kembali mengganggu perekonomian dan menambah beban fiskal. Namun hal lain, IMF juga menilai positif sinergi kebijakan khususnya di Indonesia dalam menghadapi pandemi yang mencakup kebijakan pengendalian pandemi di sektor kesehatan. Tentu kebijakan stimulus fiskal ini menjadikan sebuah kebijakan moneter yang akomodatif serta pelonggaran kebijakan makro dan mikro prudensial serta kebijakan burden sharing Bank Indonesia dengan pemerintah. Jadi secara umum menurut Dewan Direktur IMF memandang baurannya kebijakan ditempuh oleh Indonesia itu secara kuat dan cepat oleh otoritas Indonesia sehingga dapat menopang pemulihan perekonomian di Indonesia. Jadi mudah-mudahan dalam kondisi pandemi ini terus ada pertumbuhan perekonomian khususnya di negara kita ini, dan mudah-mudahan masa pandemi ini cepat selesai dan cepat berlalu sehingga kita makin optimis dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikitnya menambah wawasan kita tentang perekonomian di Indonesia dan pengertian tentang arti ekonomi makro. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.